Ya, kalau aku jadi istri yang baperan, kamu bakal gimana? Kamu mau jadi istri yang baperan? Ya enggak, maksudnya contohnya. Yang pasti kalau aku sebagai suami ya nggak usah ikutan baper, pertama kan gitu. Ngapain juga ngikutin baper? Justru kalau bisa berperan gitu. Jangan baperan tapi berperan. Maksudnya berperan dalam apa? Yang membina, mendidik istrinya, bahwasanya memberikan pemahaman bahwasanya baperan itu nggak boleh, nggak baik. Karena apa? Itu adalah tingkatan muslimah yang paling rendah. Bukan muslimah, wanita. Jadi wanita itu orangnya selalu baperan. Beda lagi dengan muslimah. Nah itu tingkatan berikutnya. Bahwasanya muslimah itu memandangnya setiap apa yang dilakukan untuk bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti baru ada tingkatan laginya apa? Mukminah. Dia bahwasanya meyakini atas segala nikmat Allah di alam semesta ini, atas pemberiannya, maka itu menjadikan ladang amal untuk beribadah. Maka tingkatan lagi selanjutnya adalah mukminah, di mana wanita tersebut meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah dan apa yang dia lakukan hanya mengharapkan ridha Allah. Maka apapun yang terjadi, entah itu dari orang, entah itu dari keadaan, entah itu dari segala sesuatu yang memang menimpahnya, kalau memang itu walaupun memang benar ya ada pada dirinya, tapi justru malah menjauhkan diri, ya dia apa ya, jangan baper gitu. Tapi paham ya maksudnya? Paham nggak? Paham ya? Maksudnya ya kalau memang itu buat dirinya justru mendampak keadaan ya maksud apa sih? Kalaupun memang ada ya itu menjadi reminder gitu, menjadi pengingat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibawa ke perasaan. Ya misalnya kita diingetin nih gitu, terus emang iya sih kita salah gitu, terus kita diingetin, kan biasanya tuh baper kan gitu. Tapi ya nggak boleh ya, harusnya malah jadi pengingat ya gitu. Oh iya, ternyata saya tuh begini ya. Justru bersyukurlah bahwasanya ada yang mengingatkan. Berarti masih ada yang perhatian lah gitu. Betul, dibanding ketika terjadi suatu hal. Ya, jangankan orang ya, terkadang kan melihat postingan aja, ih gue banget nih gitu kan. Aduh, ternyata gue begini. Nah itu menjadi acuan atau pacuan buat kita untuk lebih memperbaiki diri, untuk lebih taat. Jadi bersyukurlah. Ketika ada orang yang mencibirnya, menggunjingnya, menyampaikan kekeliruannya, kelemahannya, gitu. Justru beliau lebih suka ditegur di depan dibanding di belakang. Nah justru ketika dia ngomong di depan, dia menjadi introspeksi kan. Oh iya, saya salah. Terima kasih telah mengingatkan, maka saya akan memperbaiki. Dibanding diomongin di belakang, justru kita semakin terus dalam kesalahan kan. Nah makanya sebagai suami ya mendidik, memberikan pemahaman itu dan mendampingi. Yuk kita nggak usah baper. Maka sebetulnya sih kalau ingin menghilangkan rasa baper, kita berperan dan jangan mengharapkan ridho makhluk. Itu aja. Fokusnya apapun yang terjadi sudah kehendak Allah. Bagaimanapun yang terjadi Allah itu pasti menghendaki. Maka tinggal kita aja ridho. Ya, kalau memang itu benar ada pada diri kita, ya introspeksi. Oh ya, jadi saya sebagai suami begitu sih kalau aku ya. Semoga suami yang lain juga bisa sih menerapkan. Ya khususnya wanita, khususnya sebagai akhwat nih, memahami bahwasanya baperan itu nggak boleh, kecuali menghina Allah dan Rasulnya itu kita harus marah. Dan memang secara watak, bukan watak ya, kodrat ya. Wanita itu kan perasaan, pakai perasaan. Tapi ya ada tingkatan ya kalau memang kamu ingin menjadi wanita yang benar-benar solehah gitu ya, dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka harus melewati fase itu, fase wanita biasa, di mana wanita biasa itu memang baperan banget, apalagi perkara syariat. Udah mau ngasih tahu syariat gitu kan, karena secara perasaan nggak masuk gitu. Nah justru itulah tingkatan imannya untuk ditingkatkan menjadi seorang muslimah, mukminah sampai muslimah. Maka teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, teruslah meminta bimbingan untuk bimbingan kepada Allah untuk lebih taat dan untuk lebih mendekat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumul qiyamah.